dari film Satu Imam Dua Makmum. Yang pertama ada Ibu Marini Suryo Sumarno. Yes. Selanjutnya teman-teman media kita sambut, ini dia Fedi Nuril. Setelah ini akan kita panggil teman-teman media, mau yang mana dulu? Istri yang sebelumnya atau yang sudahnya? Baik, kita undang bergabung bersama kita, ini dia Revalina Esteban. Dan terakhir bergabung bersama kita, ini dia Amanda Manopo. Silahkan. Iya, Anda boleh di sebelah kanan ya Mas Fedi, biar Mas Fedi makin bingung ya. Preskon juga harus pasti diapit oleh istri-istrinya. Baik, nanti Mbak Sarinila akan, Mbak dan juga Mas Ajut akan bergabung bersama dengan kita. Oh, sudah ada? Yes, ini dia Mas Ajut, silakan. Mas Fauzar Nurdin sebagai produser, tepuk tangan dong untuk Mas Ajut, silakan Mas Ajut. Baik, ini baru aja teman-teman media selesai menonton film Satu Imam Dua Makmum. Mas Aura, kita pengen tahu Mas Aura, sebelumnya kan juga sudah kita lihat di sosial media, sudah banyak melakukan pemutaran di berbagai kota sebelum akhirnya disaksikan secara umum di tanggal 16 Januari nanti. Boleh diceritakan ke teman-teman media bagaimana responnya para penonton yang kesempatannya dapat nonton duluan, dan momen apa yang menarik yang bisa diceritakan, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih buat waktunya udah nyempetin datang ke acara kami hari ini. Pertama-tama kita sangat overwhelmed dan sangat bahagia dengan respon yang so far yang kita dapatkan. Kita udah ada beberapa penayangan di Surabaya, di Semarang, di Bandung, dan beberapa tempat lagi. Dan so far nih responnya sangat positif. Yang kita nggak sangka adalah ibu-ibu penontonnya ini sangat ekspresif gitu ya. Mulai dari ada yang gemes sama Arman, ada yang kasihan sama Anika, dan cara mengungkapkannya tuh unik gitu loh. Ibu-ibu ini nggak kita sangka-sangka gitu ya. Dan satu hal yang kita rasa juga jadi sesuatu yang unik dari pengalaman menonton film Satu Imam Dua Makmum ini adalah filmnya tuh lengkap gitu loh, nggak cuma nangis-nangis, tapi ada momen-momen yang agak lucunya juga. Terus kita melihat perkembangan dan chemistry yang sangat kuat antara Fedi dan Amanda, yang menurut saya itu yang jadi kunci dan kespesialan dari film ini gitu loh. Jadi itu sih yang kita rasain so far ya. Ya, seperti siap juga untuk ke kota-kota lainnya kalau banyak ibu-ibu yang minta lagi di kota-kota lainnya untuk disambangi, Mas. Kami usahakan, siap pastinya, dan kita lihat aja nanti ke depannya akan ada beberapa rangkaian lagi. Ya. Yang pertama juga kita akan ada nonton bareng dan meet and greet di Bekasi, lusa, dan ada juga di Bandung nantinya. Jadi memang ada beberapa masih rangkaian lagi yang akan kita lakukan lah. Gitu. Ya, terima kasih Mas Aura. Selanjutnya kita ke Mas Ajut. Mas Ajut, penasaran juga pengen tahu dari yang tadi diceritakan oleh Mas Aura, respon dari para penonton yang nonton duluan, dan juga pengen diceritakan menurut Mas Ajut daya tarik utama dari film ini Satu Imam Dua Makmum yang membuat penonton merasakan seperti yang tadi Mas Aura ceritakan, ada gemesnya, gregetannya gitu. Silakan Mas Ajut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Aura tadi, yang personalnya yang saya juga agak surprise waktu itu adalah ada sebuah mungkin statement ya, bahwa setelah menonton film ini ternyata ada tuntunan. Jadi tontonan yang juga ada tuntunannya. Mungkin insya Allah itu yang sesuatu yang bisa rekan-rekan teman-teman media semua ataupun nanti penonton di seluruh Indonesia juga bisa merasakan. Kemudian juga mungkin bagi yang sudah menonton di sini mungkin kita bisa menangkap salah satu yang sangat menarik adalah bagaimana kebesaran cinta tersebut, bahwa sudah nonton semua, jadi kita bisa reveal bahwa memang Arman bahwa pada akhirnya bisa mengakui lah, bisa menerima adanya cinta yang lain gitu. Tapi bukan dalam bentuk yang kedua, tapi cinta yang besar hatinya sehingga muat untuk memasukkan cinta yang lain dari. Wah, itu luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk para produser. Terima kasih Mas Ajut. Kita ke Ibu Kay sebagai sutradara.
Menarik, boleh diceritakan ke teman-teman media nih dengan tadi kita udah terombang-ambing perasaannya ya. Entah kenapa tadi di ujung-ujung saya aja cowok senyum-senyum sendiri nontonnya. Ini cerita kosong, kok saya jadi senyum-senyum ya? Ikut terbawa dengan ceritanya. Yang itu kan cowok gak bercerita, gak bilang ya. Tapi pengen tahu Bung Kay, apa yang paling berkesan atau paling menyulitkan untuk dibuat dalam beberapa adegan yang ada di dalam film, dan gimana mengarahkan Fedi Nuril dan juga Amanda Manopo di emosi yang begitu kompleks di film ini. Silakan Ibu Kay. Terima kasih untuk hadirannya semua, dan tadi sudah menyaksikan semua, semoga semua menikmatinya. Jadi alhamdulillah dalam proses syuting sebenarnya banyak sekali justru diberi kemudahan karena bekerja sama dengan Fedi, dengan Manda, dan semua jajaran cast yang sudah kompeten ya dalam bidang acting, itu sangat memudahkan. Mungkin yang paling berkesan itu adalah saya dengan Fedi. Ini kita udah kerjasama kedua, dan Fedi itu sangat kritis pada skenario. Jadi dari awal memang interaksinya itu saya dengan Fedi agak lain lah ya dengan dengan yang lain. Saya harus menyiapkan mental untuk menghadapi Fedi karena Fedi akan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan yang kritis gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah waktu kita mau syuting yang adegan puncak yang tentang waktu Anika menemukan bahwa dia memakai cincin itu ya. Nah, di situ kita sampai diskusi masih berjalan sehingga sempat berhenti syuting beberapa saat aja sih, sampai Mas Acut menengahi. Nah, ya di situ tapi saya berkesan gitu ya karena Fedi itu mengimbangi saya karena saya kan point of view cewek ya. Sementara di sini ada point of view sang suami juga yang mungkin saya tidak ada hal yang tidak terjangkau gitu bagi saya. Nah, tapi itu terselesaikan dengan baik, dan setelah itu kita ngobrol aja lagi ya. Nggak ada perasaan kayak musuhan, enggak. Habis itu normal lagi. Nah, itu yang saya berkesan. Dan kalau Manda, dia ikut Fedi. Ya selayaknya istri ikut suami ya Bung Kay. Apa yang imam saya arahkan ikut gitu. Berarti ini adalah satu bentuk kolaborasi dari sutradara dan para cast ya untuk kepentingan sebuah film memang dibutuhkan berarti Bung Kay ya. Kolaborasi semacam itu ya. Iya, dan memang skenario itu berjalan terus ya. Yang saya mungkin sampai saat syuting pun itu belum final. Itu yang saya menikmati sekali proses itu. Dan hasilnya luar biasa dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dong untuk Bung Kay, thank you. Sebelum kita lanjut ke Mbak Rati sebagai penulis skenario, sudah hadir juga jajaran cast kita. Ada Mbak Sari inilah, ada di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan, ini dia. Iya. Harusnya kita sambil nge-vlog tadi ya. Jadi iya, itu oke. Mbak Sari inilah sudah bergabung bersama kita. Oke. Kita ke Mbak Rati Kumala, kita akan lanjutkan sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu juga bagaimana menjaga keseimbangan antara drama emosional dan juga romance yang kita bisa rasakan tuh kena banget di kita. Silakan Mbak Rati. Iya, terima kasih teman-teman yang udah datang. Terima kasih sudah menikmati Satu Imam Dua Makmum dan sudah terbawa emosinya juga ketika selama menonton ini. Jadi Satu Imam Dua Makmum itu saya develop itu di akhir tahun 2024 kemarin. Naskah itu kira-kira 2023 ya bro. 2023, sekarang 2024. Sekarang 2025 ya. 2025, sorry. Mohon maaf ya, kepala saya masih rada-rada ini. Jadi kemudian naskah itu saya develop bareng sama Ibu Kay Mangunsong dan ada satu lagi Mas Kemal yang kita diskusi lumayan intens. Untuk core ceritanya tentu saja cerita ini adalah basicnya romance. Karena basicnya romance, kemudian emosinya itu baru diinjek ketika kita membuat adegan. Emosi tersebut akan jauh lebih hidup ketika sudah dimainkan oleh para aktor-aktor yang luar biasa ada di sini gitu. Dan seperti yang tadi Mbak Kay bilang, saya memang juga termasuk yang banyak diskusi juga dengan Pak Imam, Mas Arman. Kira-kira seperti itu. Dan semoga teman-teman di sini menikmati ya
apa yang sudah kita sajikan tadi. Siap, terima kasih Weredi. Kita ke jajaran guys sekarang, kita langsung ke imamnya dulu ya, Mas Fedi Nuril. Tepuk tangan dong buat Mas Fedi Nuril. Wow. Mas, ini kan buat teman-teman yang sudah menonton dari tadi yang Mas Ora ceritakan, terus kita pun tadi saya ikut juga menonton, kan ngerasa gregetan nih dengan keputusan yang diambil oleh seorang Arman. Boleh dong Mas Fedi ceritain gimana secara pribadi kalau sosok Fedi Nuril melihat sosok Arman tuh gimana? Akan setuju atau enggak dengan sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Arman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah bela-belain datang untuk menonton dan meliput. Kalau saya pribadi melihat Arman dari jauh nih, saya ngeliat saya nggak setuju, karena memang kalau ada yang belum ikhlas diikhlaskan dulu, karena kasihan kan pasangan barunya. Tapi itu kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya, saya cuma lihat dari jauh aja, karena orang berduka itu sangat kompleks. Jangan berharap mereka untuk bisa rasional sih, segitu kompleksnya berduka ya. Jadi waktu saya baca skenario-nya pertama kali pun saya susah untuk bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Makanya kan saya sampai konseling ke psikolog supaya saya bisa mengerti lah kenapa Arman seperti itu. Nah makanya begitu saya paham, baru mulai percaya diri untuk bisa memerankannya. Tapi ya itu balik, kalau misalnya melihat Arman, saya sih nggak setuju. Memang ikhlas itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi disitulah kenapa saya bisa ngerti. Ya, sedangkan untuk Mas Fedi masih lanjut apa yang seorang Mas Fedi perjuangkan untuk Arman, sehingga tadi ada diskusi panjang mengenai karakter ini bersama Bu Kay. Jadi gini, pertama begitu saya memutuskan untuk konseling dengan psikolog, itu kan dapat informasi baru. Nah itu yang aku share ke Mbak Kay, Mbak Rati. Mbak, ini ternyata harus di-adjust karena ada yang berbeda nih di skenario sama informasi yang saya dapat. Dan karena bagaimanapun aktor kan harus mengerti dan yakin sama karakter yang dia perankan ya. Jadi kalau saya belum bisa mengerti, ada penolakan gitu, saya diskusi dulu makanya, atau dicari titik tengahnya di mana oh ya udah itu masuk akal buat saya. Nah kalau buat yang waktu memakai cerita tadi, nah itu adegan itu saya belum sepenuhnya make sense gitu. Masa dia melakukan ini sih? Ya. Kan? Nah akhirnya makanya kita panggil Mas Acut buat nengahin. Dan ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay. 21 nih. Kalah suara gue. Aduh gimana nih? Dan kelihatan nih kru-kru udah mulai yang udah mulai gitu kan. Dan itu memang nggak baik sebenarnya, nggak etis. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kru saat itu membuat mereka menunggu. Idealnya kan memang begitu di set, ya kita semua udah jelas mau ngapain gitu. Tapi memang karena waktu juga. Nah akhirnya karena ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay, langsung saya melipir sendiri, oke ini harus ketemu jalan tengahnya, kalau nggak kita nggak take gitu kan. Nah akhirnya ya adalah kayak kompromi kayak Mbak Kay, Mas Acut, oke saya ikutin di sini, tapi pacingnya itu saya nentuin. Oke, ya. Timingnya kapan saya begini, saya nentuin. Mungkin bisa lama, mudah-mudahan bisa dimainin di editing. Nah sama juga kayak Mbak Rati, lebih ke dialog waktu itu. Iya. Bah ini dialognya kok saya nggak serk ya atau gimana? Karena saya tipe yang memang diksi itu penting sih, dan berubah diksi juga berubah arti buat saya gitu. Ya itu juga ada diskusinya, karena ya itu di satu sisi memang penulis skenario atau sutradara punya visi, tapi aktor pun juga harus menemukan titik masuk akalnya di mana. Tapi bagaimanapun semua ini demi perfilman Indonesia, demi hasil yang itu dia hasil kolaboratif yang luar biasa untuk kepentingan filmnya. Thank you Mas Fedi Nuril. Selanjutnya kita ke Amanda Manopo sebagai Andika. Ini tadi Mas yang ini nyari spek kayak Andika di mana lagi kata dia nih. Banget lagi. Nah ini kita pengen tahu, yang udah pada nonton udah pada tahu juga tentang keteguhan hatinya Andika. Dari seorang Amanda sendiri, apa pelajaran terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang Amanda Manopo setelah memerankan Andika? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih banyak sudah datang, hadir, dan bahkan menonton Satu Imam Dua Makmum. Kalau misalkan saya di sini dari awal, saya memang belajar banyak banget sih. Pas kita lagi reading pun, saya juga memang harus diuji kesetiaannya, di mana tidak boleh membentak
Mas Fedi, jadi nggak ikut campur. Ya udah Mas Fedi gini ikut. Itu lagi mendalami Anika sebenarnya ya. Mendalami Anika. Karena kalau Betul. misalnya ditanya Amanda sabar tidak. Anika sabar. Anika sabar dari Iya. situ. Kalau misalkan Mas Fedi, tenang Mas, tenang. Kamu nggak ada yang support, aku support. Nah, Anika banget tuh berarti Ya, Anika ya. banget. Nah terus selama proses syuting di mana tuh memang perasaan aku tuh memang selalu yang kayak karena udah mendalami karakter Anika ya, jadi kayak bener-bener aku sabar banget di lokasi syuting, tenang banget, biasanya bawel. Ini ada berapa kali kalau misalkan lagi adegan intens, aku jadi wanita pendiam pada saat itu. Dan memang di sini apa ya yang aku suka dari film Satu Imam Dua Makmum, aku memerankan Anika, diuji memang kesabaran, kesetiaan, terus keikhlasan, menerima kenyataan walaupun pahit ya. Tapi disitulah dengan adanya kesabaran, akhirnya hatinya Mas Arman bisa luluh juga. Anika luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Amanda Manopo. Terima kasih Amanda Manopo. Selanjutnya kita ke Mbak Revalina Esteban juga di sini sebagai Lela yang hidup dalam kenangan, tapi tetap menjadi pusat konflik dari pasangan yang luar biasa ini. Gimana Mbak Reva? Silahkan boleh diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih banyak udah datang, udah nonton, dan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu dari film ini. Karena memang untuk aku, untuk memerankan Leila ini tuh agak sulit juga ya. Karena kan orangnya udah nggak ada nih. Tapi tetap harus memenangkan hatinya Arman gitu. Jadi gimana caranya dengan scene yang segitu ya, yang segitu imutnya gitu, harus bisa mendapatkan hati juga di penonton, terus juga apalagi terutama untuk di Armannya ya gitu, yang bikin dia nggak bisa move on benar-benar. Padahal coba dong dilihat Anika ya kan, ini luar biasa banget loh kesabarannya ya Anika ya gitu. Jadi benar-benar untuk aku juga wow, ini ya nggak segampang itu sih. Yes, tapi luar biasa karakter Lela di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Revalina. Thank you. Kita ke Ibu Marini. Ibu Marini boleh ceritakan ke teman-teman media sebagai sosok ibu, kenapa boleh ceritakan juga kenapa tertarik untuk ikut bareng di film ini dan gimana pengalaman bekerja bersama dengan jajaran aktor, ada Mas Fedi, Manda dan juga Reva dan yang lainnya. Silakan Bu Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah nonton film ini, emang keren kok. Yang pertama-tama itu karena Ibu K. Mansur. Saya pengen sekali main film dengan disutradari oleh beliau. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk saya setiap cerita itu menjadi tantangan. Saya selalu mulai setiap judul adalah kertas putih. Nah, jadi saya isi itu dan kemudian dapat rekan-rekan. Aku mafia itu udah pernah ya. Pertama. Terus enak sekali mereka semuanya nih udah disiplin, udah kita nih saling saling mensupport ya. Itu anak saya juga satu. Jadi sebetulnya itu, dan saya berharap untuk ya siapa tahu dapat tantangan lagi. Tapi alhamdulillah untuk film ini saya sangat bahagia dan semoga film ini akan melekat di hati masyarakat Indonesia, terutama para wanita yang ini judulnya ini benar-benar bikin orang apa ya Iya. Bagus sekali. Jadi insya Allah nanti yang nonton banyak sekali dan bisa sukses. Amin. Terima kasih Ibu Marini. Selanjutnya kita ke Sarinila, pengen tahu juga gimana seorang Sarinila mempersiapkan karakter ini. Karena balik lagi tadi kan ada faktor di sini punya masalah segala macam, baliknya tuh ke keluarga sebenarnya. Nah, di sini kan jadi faktor yang ada di situ itu keluarga. Gimana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Base, terus kemudian Mbak Kay, Mbak Rati, Mas Ajut ya, semuanya dan juga teman-teman di sini. Saya diberi kesempatan untuk menjadi kakaknya Arman. Waktu saya baca skripnya ini Mbak Windy ini menarik banget. Aku ngobrol sama Mbak Kay. Mbak Kay, Windy ini kayak gimana sih? Oh, Windy ini adalah karakter perempuan single mother, terus udah gitu sukses dengan bisnis perkebunannya ya. Mbak, terus udah gitu pokoknya harus orangnya tuh dedes,
terus yang apa namanya bener-bener apa ya, kalau ngomong tuh satu kampung bisa denger. Pokoknya orangnya tuh sangat apa ya, sangat ya udah sebagai kakak nomor satu. Terus udah gitu dia harus taken care of ibunya juga, anak-anaknya, dan juga ya mau gak mau akhirnya dia jadi mencampuri kehidupan adiknya karena semuanya mau diurusin. Gimana caranya? Saya kan selalu kalau misalnya main film ataupun main sinetron tuh selalu jadi ibu yang bijak. Nah di sini tuh boleh dibilang nggak bijak ya, tapi lebih kepada pengen campur semua urusan keluarganya karena dia merasa bertanggung jawab atas kehidupan ibunya, anak-anaknya, dan juga adiknya. Walaupun di sini dia sebenarnya paham bahwa adiknya itu sedang struggling untuk melupakan sakit, istilahnya tuh sakit kehidupan pernikahannya karena ditinggal pergi oleh istri yang tercinta. Namun saya juga merasa bahwa Mbak Windy ini pengen supaya adiknya itu benar-benar bahagia. Nah di situ bisa dilihat nanti teman-teman semua gimana ngeselinnya Mbak Windy, sayangnya gimana, terus udah gitu boleh dibilang karakternya ini sangat menarik sekali Mbak Windy ini. Jadi nanti mohon ditonton, dan saya juga senang sekali bisa diajak main di Satu Imam Dua Makmum, di mana di tengah-tengah film-film horor yang sedang bertebaran di sinema Indonesia, ini ada satu film drama keluarga yang sangat menyentuh hati, sangat bagus sekali, sangat indah sekali, di mana di sini juga mengangkat istilahnya perjuangan seorang perempuan dan perjuangan seorang pria, bagaimana caranya melupakan kesedihan hatinya dan pada akhirnya mereka menemukan kebahagiaan. Semoga berkenan di hati para penonton, dan minta tolong teman-teman media untuk mengabarkan ke seluruh dunia. Siap, terima kasih tepuk tangan dong buat Mas Harinila. Thank you. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media sekarang bertanya kepada jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Silakan teman-teman dari The Publicist. Iya. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ulfa dari Media 20 Detik. Mungkin selamat pertama-tama untuk filmnya, bagus banget gitu. Tadi juga banyak beberapa dari penonton yang sepertinya terbawa suasana gitu ya, mewek-mewek gitu. Mungkin pertanyaan pertama untuk Kak Amanda Manopo sendiri nih. Untuk memerankan karakter Anika itu kan sangat menguras emosional dan batin ya. Kalau versi kakak sendiri itu apa sih yang momen yang paling menguras batin nih sebagai Anika, dan apa alasannya? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Kak Revalina, tadi kakak sempat bilang juga kalau di sini memang adegannya itu sangat imut gitu ya, sangat nggak banyak. Tapi justru itu yang menjadi tantangan tersendiri nih, gimana untuk bisa membawakan kenangan itu bisa tetap hidup dan kuat gitu ya di film. Nah tadi belum di-spill nih caranya seperti apa, mungkin boleh dikasih tahu nggak caranya gimana? Terus yang terakhir buat Kak Fedi Nuril, tadi sempat dijelasin sama Mbak Kay kalau dalam hal kompromi skenario itu cukup sulit ya, cukup alot gitu tadi diskusinya. Kalau versi Kak Fedi sendiri sebagai aktor, itu apa yang harus dimiliki nih seorang aktor untuk bisa menggodok karakter itu ketika di set sehingga bisa matang? Siap. Terima kasih Prof. dari Detik ya. Siap. Terima kasih. Silakan Manda dulu, boleh dijawab Manda. Ya, terima kasih banyak Mbak Ulfa. Pertama-tama sih memang pernah emang di sini tuh perasaan saya memang benar-benar harus dicampur aduk banget ya. Pernah waktu itu ada scene di mana kalau nggak salah udah pernah nonton kan di sini ya, ada di camping. Di situ aku mencoba harusnya menenangkan. Tapi aku nggak tahu, mungkin karena memang Anika sudah satu menjadi saya tidak bisa menahan rasa sakit, kecewa, seneng itu dicampur aduk sampai akhirnya saya mengeluarkan air mata dan itu tidak pernah bisa berhenti. Jadi kayak apa ya? Ini loh perasaan dimana ada happy-nya, tapi ada kekecewaan, tapi ada sakitnya. Jadi itu yang saya benar-benar rasain di perasaan saya, tapi akhirnya saya udah nggak bisa ngomong lagi, saya cuma bisa nangis. Dan di situ Stario mungkin ditulisannya cuma sedih ya, lebih tepatnya hanya menenangkan, tapi di situ aku lebih banyak berurai air mata daripada Mas Armannya. Jadi ya untuk next scene berikutnya juga banyak hal yang kayak mau marah tapi akhirnya gak bisa marah karena Anika benar-benar menahan emosinya juga di situ. Agak memang di sini memang challenging masalah perasaan aja sih. Jadi kadang-kadang itu terbawa tersendiri sama aku. Bahkan karena
di sini Anika berhijab pun saya harus benar-benar harus bikin Amandanya juga harus nyaman berhijab. Sampai akhirnya ada orang mungkin dia lupa kayak mungkin tahu tapi kok berhijab ini si Amanda. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena dia nggak Nggak gitu ya, luar biasa ya pangling jadinya ya. Siap, terima kasih aman-aman jawabannya. Selanjutnya Revalina Esteban, silakan boleh dijawab Mbak Reva. Ya, kalau aku tadi ya dengan peran yang mini itu ya Mbak Ulfa ya. Makanya itu gimana caranya, aku waktu itu diskusi sama Mbak Kay juga, Mbak ini gimana sih Leila ini tuh karakternya seperti apa. Terus juga waktu syuting ya Mbak, aku syuting cuma sama Mama, sama Mbak Windy, sama Yasmin masih kecil, masih bayi. Nah itu gimana percakapan kita bisa bisa jadi terkenang dan juga dapat gitu intinya. Dan waktu itu juga kan kita syutingnya sama anak bayi ya. Terus aku lagi ngomong, sedangkan dia nangis melulu ya. Jadi kita bingung, aduh ini gimana. Tapi ceritanya di skenario mah dia bangun ya, dia nggak tidur. Cuman ya kalau dia bangun dia nangis. Ya itu udah sore, udah mau mulai malam ya Maya. Jadi kita juga rada bingung, kita pakai ini gimana ya. Tapi dia harus bangun, ya udah ditidurin dulu aja deh gitu. Akhirnya jalan keluarnya adalah anaknya ditidurin. Akhirnya baru bisa terjadilah scene itu. Walaupun dengan ada lalat di kepala aku, kalau ada yang ya, kalau ada yang tiba-tiba pas aku lihat lah itu apa ya di kepala, kenapa ada lalat diem di situ, dia nggak gerak-gerak, tapi aku nggak. Mas masih ada. Iya masih ada di situ. Jadi pas aku lihat juga, oh oke, gitu ya. Dan ya natural banget si lalatnya juga nyaman di kepala aku. Jadi ya udah. Ya semoga scene adegan itu juga bisa diterima dan memang ada tempat spesial juga untuk di hati penonton. Yes, terima kasih Mbak Reva jawabannya. Selanjutnya Mas Pedi Nuril, silakan Mas Pedi. Boleh ulang pertanyaannya tadi? Apa yang harus dimiliki aktor? Ya, untuk punya kepedulian sebegitunya dengan karakternya mungkin itu ya. Oke. Ya, sehingga bisa godok dan jadi diskusi. Satu, mungkin bukan untuk semua aktor ini, untuk aku pribadi. Satu, memang harus suka sama keseluruhan cerita dulu gitu. Karena skrip bagus jelek itu relatif, tapi harus tertarik atau suka dulu. Nah, setelah baca sekali secara keseluruhan, baru mulai ngebedah secara detail peradegan kalau bisa gitu. Nah itu aktor harus menemukan semua alasan-alasan dulu, kenapanya atau why-nya. Dan itu harus masuk akal dulu buat dia. Walaupun buat orang lain mungkin masuk akal, tapi kalau buat aktornya belum masuk akal, akan kelihatan nanti di actingnya. Dan kenapa yang tadi dicontohin Mbak Kay memang agak alot, karena belum masuk akal buat aku. Dan aku mau adegan ini bagus, maksimal gitu kan. Dan karena memang idealnya itu bisa udah clear itu di waktu latihan atau reading, cuma karena waktu juga. Dan kadang nih kita latihan masih di kantor lah reading, begitu masuk set itu kadang baru terasa ada yang ternyata setnya gini ya, harus ada penyesuaian lagi tuh supaya bisa masuk akal gitu kan. Nah itu salah satunya itu inti adegannya belum masuk akal buat aku, dan dengan set seperti itu juga ada perubahan. Nah jadi untuk menggodok karakter itu intinya harus paham dulu kenapa si karakter melakukan A, kenapa melakukan B. Nah, dan kalau memang nggak punya pengalaman pribadi yang mirip sama adegannya atau sama ceritanya atau sama karakternya, ya itu bisa bertanya ke orang lain gitu. Setidaknya muncul rasa simpati atau lebih bagus lagi rasa empati dengan mendengar cerita, maka itu udah bisa dibilang punya modal untuk membentuk karakter. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Fedi, Amanda dan juga Mbak Reva. Selanjutnya di mana Mbak Lucy dari The Publicist? Boleh, silakan boleh berdiri, Mas, nama, media dan pertanyaannya. Gue deg-degan ya. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama mungkin ke Mas Fedi. Mau nanya Mas Fedi, ini mungkin tema seperti ini Mas Fedi udah kuasain lah ya. Walaupun gak berbentuk tapi punya istri 2 lah, kasarannya kayak gitu. Gak berbentuk lagi. Iya kan bener kan, yang satu kan udah meninggal gitu. Tapi kan ada di sini. Rasanya kan ada punya istri 2 gitu.
Mau. Hah? Mau. Dikit. Mas Fedi, mungkin pertanyaan pertama ini adegan yang paling emosional di bagian yang mana sih Mas Fedi, dan untuk tersendiri itu harus seperti apa mempersiapkannya gitu. Yang kedua, ini kayaknya lebih teknis gitu. Kayak saya suka banget ngeliat Mas Fedi ketika ada adegan menangis, air mata keluar hanya di sebelah kiri. Wah. Lalu abis itu tiba-tiba dua-duanya air matanya keluar gitu. Itu mungkin momen di saat lagi nyamperin Aman di rumahnya ya, di sebuah taman. Itu mungkin itu adegan yang cukup mungkin banyak juga, mungkin bisa dimintain penjelasannya Mas Fedi ketika adegan itu lagi memikirkan apa sampai akhirnya bisa mengatur gitu air mata turun satu, habis itu dua-duanya. Mungkin nanti kita bisa contohin di rumah gitu. Dan mungkin juga bisa dicontohin juga sama aktor-aktor lainnya gitu untuk adegan itu. Intinya itu loh. Lo mau nyusul istri lo ke sahur? Enggak begitu. Dan mungkin ada makna tersendiri nggak sih Mas Fedi, kenapa air matanya satu dulu yang keluar, habis itu dua gitu, atau mungkin seperti apa gitu Mas Fedi? Makasih. Oh, ternyata tujuannya itu. Kayaknya ada yang habis bikin salah nih. Iya, jadi mau minta maaf nih biar mau pakai cara minta maaf nih seperti itu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama kalau nggak salah adegan yang paling emosional. Sama sih seperti Manda yang adegan camping. Karena di situ kan Arman merasa akhirnya ada seseorang yang menanyakan perasaan dia, bukan hanya sekedar udah ikhlasin aja, udah sabar, udah cari yang baru gitu. Belum ada sebelumnya yang benar-benar nanya perasaannya itu gimana gitu. Itu satu. Kedua, di situ kan Arman menceritakan semuanya kenapa dia sesusah itu gitu kan. Dan di bagian itu aku juga konseling sama dokter sih untuk paham apa sih kanker yang memang secepat itu bisa bikin itunya meninggal gitu. Nah, jadi ya menghafalkan beberapa istilah teknis, tapi gabungin juga sama emosinya, karena nih akhirnya ada bertanya, dan monolog itu paling susah sih, karena kita ngomong sendiri gitu. Harus pelan-pelan timingnya, nggak boleh lepotan artikulasinya. Jadi itu sih yang buat aku. Dan ada suara air terjun yang cukup mengganggu konsentrasi. Iya, ada air terjun. Itu yang pas lihat setnya, aduh ini adegan emosional tapi ini ada air terjun lagi. Jadi ya itu cukup menjadi tantangan juga sih untuk membuat adegan itu terdeliver dengan baik gitu. Nah yang kedua, cara nangis itu justru didikan angkatan saya dia. Jangan mikirin apakah air matanya akan keluar atau enggak. Jadi saya hanya fokus untuk apa yang mau saya sampaikan. Jadi isi kepala saya adalah saya mau cerita nih, saya mau curhat. Jadi kalaupun nggak keluar, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah karena kalau fokusnya, aduh air mata gue udah turun ya, kok kayaknya nggak turun-turun nih, itu buyar udah. Dan penonton bisa merasakan itu, ya, kayak dipaksa, dia berusaha banget mau nangis kayaknya ya. Jadi memang yang penting saya udah paham adegan, tujuan adegan ini apa, tujuannya adalah buat penonton juga ikut sedih, tapi saya nggak mikirin tuh air mata jatuh apa nggak. Jadi kalau menurut Mas itu kok bisa gitu ya, nggak tahu itu takdir berarti. Karena saya nggak mikirin dia akan menetes atau enggak, saya hanya memikirkan bagaimana mendelivery dialog ini atau informasi ini dengan tepat. Siap. Jadi maaf saya nggak bisa membantu Mas, urusan maaf di rumah. Yang penting kemarin Jadi mungkin fokusnya minta maafnya tulus aja Mas. Iya, netes ya udah gitu. Istri bisa lihat kok Mas ketulusannya Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Ferry jawabannya. Satu terakhir dari sebelah sini, silakan Mbak Lucy, boleh dibantu. Siapa? Oke. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Tiara dari suara.com. Pertanyaannya yang pertama buat Mbak Sari Tila ya. Berperan sebagai Windy, kira-kira tantangannya apa sih membantu Mas Arman move on tuh, tantangan terbesarnya apa? Yang kedua buat Mbak Amanda. Kalau dilihat kan ini Anika sabar banget ya, kira-kira apa sih alasannya gitu? Kalau ditarik lebih jauh, kenapa bisa sesabar itu gitu? Menghadapi Mas Arman yang masih belum move on, mulutnya pedas gitu. Terus sama terakhir intermezzo aja sih, kira-kira
amit-amit ya jangan sampai kesampaian, cuman kira-kira Kak Amanda kalau jadi posisinya Kak Anika bakal melakukan hal yang sama atau ninggalin Mas Arman? Kan kayak pertanyaannya, kamu seberapa mirip sih sama Anika, pengen tahu deh. Kayaknya ini banget pengen Anika, iya ada kesamaan antara kamu sama Anika kayaknya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Ari nilai dulu tantangannya. Terima kasih Mbak. Tantangan terbesar adalah yaitu tadi saya juga baca dulu, mengerti dulu karakter Mbak Windy ini seperti apa, diskusi sama Mbak Rati, sama Mbak Kay juga, terus diskusi juga sama Arman dan juga sama Ibu. Jadi memang tantangannya adalah aku ngobrol sama Fedi waktu itu bahwa nggak bisa orang kalau berduka itu nggak bisa dipaksain. Cuma di sini kan tugasnya Windy adalah memaksa Arman supaya menerima Anika. Ya udah di film mungkin bisa dilihat bahwa saya tuh emang nggak ada kompromi apa-apa, bener-bener pokoknya demi kebahagiaan lo, mengatasnamakan kebahagiaan adiknya dan pakai ibunya juga untuk memaksa Arman supaya gimana caranya lo harus menikah lagi for the sake of anak perempuannya ini. Suka nggak suka pada akhirnya Arman menerima ini. Nah pada waktu adegan itu saya juga memang boleh dibilang gila nih, tega banget ya Windy ya, orang berduka belum selesai udah dipaksa untuk menikah lagi. Dan di sini juga saya melihat bahwa udah pokoknya Anika ini wanita yang baik, cocok menurut saya dan juga menurut ibu, udah pasti akan cocok juga akan diterima sama Arman. Ya di sini tantangannya adalah mikir gimana caranya supaya karakter Windy ini bisa terlihat ngeselin tapi at the same time juga terlihat bahwa dia mencintai keluarganya. Karena emang dia sayang banget sama ibunya, sayang sama adiknya, dan juga sayang sama Anika yang dia sudah kenal dari kecil. Jadi dengan berprinsip bahwa dua orang yang baik akan menjadi sesuatu yang baik, itu adalah motonya si Windy, supaya nih dua orang bersatu tanpa boleh dibilang paksa nggak paksa, harus jadi aja pokoknya. Itu sih dedes aja nih orang. Ntar bisa dilihat mungkin teman-teman di sini udah nonton juga gimana si Mbak Windy ini ya karakter yang unik deh gitu. Terima kasih. Terima kasih. Amanda Manopo silakan boleh dijawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Yang tadi pertanyaannya kalau misalkan saya di posisi Anika. Mana mau saya mau sama Arman. Saya udah banyak masalah, terus cari masalah lagi. Enggak, saya nggak mau. Iya kan? Masih muda ini, cari yang lain ya kan? Oh iya. Nah, tapi di satu sisi, kenapa Anika bisa sesabar itu sama Arman? Karena jadi gini, itu pertanyaan yang sebenarnya dia tanya ke mamanya Arman. Gimana Mas Arman? Terus mamanya bilang aman atau enggak, udah kamu tenang aja untuk masalah itu, mama yang ngomong kan. Akhirnya kita sama-sama terpaksa sebenarnya kita menikah. Tapi mungkin si Anika ini punya pedoman, dia pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Masya Allah. Nah dari situ dia selalu berjuang, berusaha terus untuk bisa membuktikan bahwa aku adalah istri yang bisa menjaga, melindungi kamu dan memberikan apapun yang seharusnya yang istri lakukan kepada suami gitu. Dan ada amanat dari sang ibunya juga kan, itu juga yang luar biasa kan. Tapi itu terus yang dia bangun dengan kesabaran dan kesetiaannya. Makanya judulnya Satu Imam Dua Makmum. Betul. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Buke, kita pengen tahu dari Buke, ada yang lagi ingin disampaikan, mungkin closing statement dan harapan dari Buke sebagai sutradara dari Satu Imam Dua Makmum ini. Buke, silakan. Ya. Jadi setiap pernikahan itu mempunyai perjuangan dan pengorbanannya masing-masing. Melalui film ini, saya berharap para penonton bisa tersentuh hatinya, terutama mereka yang mengalami kira-kira situasi yang sama, yaitu untuk berdamai dengan duka, menerima kenyataan, dan menerima cinta yang ada di hadapan kita sendiri. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari produser closing statement-nya Mas Aura atau Mas Ajun, silakan. Dari Mas Ajun. Oke, silakan Mas Ajun. Oke, mungkin agak sedikit melebar, tapi pada intinya sebetulnya saya mau sedikit mengapresiasi ibu, bahwa ibu tuh yang terbaik untuk Arman. Yes.
Film ini banyak sekali pelajarannya. Makanya saya juga tadi sempat sampaikan bahwa saya juga bukan dari saya sendiri, saya dengar bahwa film ini ternyata ada tuntunannya. Itu pun kami sebagai filmmakernya, produser dan kru semua, oh ternyata ya alhamdulillah ternyata ada makna. Semoga nilai-nilai yang dibawa, nilai baik yang dibawa oleh film ini bisa diterima seluas-luasnya dan yang menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita akan foto bareng, jadi silakan yang di belakang boleh berdiri, yang di depan tetap duduk tapi boleh merapat. Iya. Boleh lebih merapat, yes. Yang di belakang berdiri teman-teman media, silakan untuk